Voice over ini dibalik mimpi Mas Towi 3, prospektus sudah dibuka, silahkan berinvestasi. Lebih cocok dibacakan oleh anak SMP ya, anak SMP atau SMA lah. Cara gaya bahasanya itu kekanak-kanakan, menceritakan seorang anak desa yang bangga karena desanya dibangun lahan pertanian terpadu dari lebih dari 1.200 hektar. Jadi mencerminkan kebahagiaan ya. Sebagai anak desa, bahagia desanya dibangun. Nah, gaya bacanya begini. Presiden Tani Indonesia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin datang ke desa kami dengan tujuan untuk penanaman perdana bawang merah Lokananta sebagai simbolis pembukaan lahan seluas 1.200 hektar yang sudah disiapkan oleh Pak Kepala Desa. Kedatangan Presiden Tani didampingi oleh jajaran pengurus PT Tani, Tera Salemba Agroniaga Integrasi, juga dari PT Panah Merah. Jarak tempuh yang panjang, terjal, dan berliku bukan menjadi halangan bagi seorang purnawirawan TNI Bintang 2 ex petinggi Kopassus ini, karena sudah menjadi tekadnya yang kuat untuk terus membela rakyat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi rakyat. Perkenalkan, ini desaku, Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Ribuan hektar lahan di desa kami belum dioptimalkan. Selain tersedia lahan tidur, juga kebanyakan masih ditanami karet dan sagu oleh orang tua kami. Tepatnya pada tanggal 23 Januari di desa kami sudah mulai dibangun prototipe untuk dijadikan kawasan pertanian terpadu. Lahan 1.200 hektar yang belum dioptimalkan menjadi titik fokus yang nyata dalam pengembangan konsep ekonomi partnership. Salah satunya dalam menjalankan program Kementerian Pertanian Salah satunya dalam menjalankan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam pengoptimalisasian lahan gambut. Selain bawang merah Lokananta yang sudah ditanam pada tanggal 24 Januari, juga sudah dipersiapkan prospektus tanaman hortikultura lainnya dengan target 200 hektar lahan dijadikan lahan pertanian terpadu dalam jangka waktu 2 tahun. Mungkin dalam waktu tersebut akan dimulai juga untuk pengembangan peternakan, juga jaringan pasar berjenjang. Semua pendanaan untuk lahan pertanian di Desa Sungai Anak Kamal telah diperhitungkan oleh Risk Management Analyst Crown Good Limited dengan mengedepankan keberpihakan terhadap petani tentunya. Pendanaan didapatkan dengan pola penggalangan dari masyarakat atau disebut crowdfunding. Dan dalam hal pendanaan lahan, PT Tani atau Tera Salemba Agroniaga Integrasi menjadi off-taker. Nah, teman-teman dimanapun berada, investasi yuk di desa kami sebelum PT Tani launching aplikasi diulang. Nah, ini mencerminkan ajakan anak kecil ya untuk menarik nih. Nah, teman-teman dimanapun berada, investasi yuk di desa kami sebelum PT Tani launching aplikasi startupnya. Karena desa kami, Desa Sungai Anak Kamal saat ini dijadikan prototipe atau percontohan. PT Tani sebelum menggunakan aplikasi online, saat ini lakukan sistem pendanaan secara manual atau offline. Nah, di sini anak kecil bagus nih kalau ngomongnya begini. Jangan teman dong, gak Om Tante. Hah? Om Tante. Om Tante, dimanapun berada gitu. Nah, karena kan yang diajak kan yang punya duit. Oh iya, yang punya duit. Iya. Kalau nggak punya duit ngapain investasi? Iya kan, bukan teman. Ini apa? Enggak, gue lagi rekam ini video buat ngajarin siapa? Si Filja. Iya, itu berarti teman dong. Om Tante ya? Tante dong. Gue bikin cusnya nanti ya. Nah, Om Tante dimanapun berada, investasi yuk di desa kami sebelum PT Tani launching aplikasi startupnya. Karena desa kami karena desa kami, Desa Sungai Anak Kamal saat ini dijadikan prototipe atau percontohan. PT Tani sebelum menggunakan aplikasi online saat ini lakukan sistem pendanaan secara manual atau offline. Nah, atau offline. Jadi ada kesan lucu-lucunya ngajak. Berarti benar Om. Nah, Om Tante dimanapun berada ya. Jangan kalau di sini kan, nah teman-teman, anak-anak kan belum punya duit ya. Bener juga nih, Om NG, Papa MG. Oke ya, ini dibalik voice over ya. Jadi saya voice over ini maunya dibacakan siapa kemarin? De Filzah ya.
Ya, Filja. Jadi markom desa Sungai Anak Kamal sudah ditunjuk juga sama Pak Mastowi. Nah, begitu cara bacanya. Jadi ini skrip diganti, nah teman-teman diganti om tante. Om, tante-tante. Nah, om tante-tante. Ustaz, Hubungi jangan yuk. tante-tante. Ya, om, tante berinvestasi yuk di desaku gitu loh. Nah, gitu. Ini memang bahasanya bahasa anak kecil. Nah, om tante dimanapun berada, investasi yuk di desa kami. Sebelum PT Tani launching aplikasi startupnya, karena desa kami, Desa Sungai Anak Kamal saat ini dijadikan prototipe atau percontohan. PT Tani sebelum menggunakan aplikasi online, saat ini lakukan sistem pendanaan secara manual atau offline. Ada lucu-lucunya dikit gitu kalau anak kecil yang baca ya. Kehadiran PT Tani dan rombongan memberikan semangat tersendiri bagi kami. Kami merasa berharga dan bangga bisa bekerja sama. Ke depan pasti BUMDes kami akan membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Di desa kami. Hah? Di desa kami. Pengangguran Di gitu. desa kami. Di desanya itu perlu 6.000. Pasti dari luar, kalau dari desa habis nanti. Yang kerja. Mending kita open aja. Oke. Oke. Ke depan pasti BUMDes kami akan membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lahan yang disiapkan 1.200 hektar itu, kalau saja 1 hektar dikelola petani 5 orang saja, maka 1.200 dikali 5 sama dengan 6.000 orang. Wah, ini sangat berpeluang untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu goalnya di situ. Desa kami salah satu desa yang termasuk dalam kategori 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Namun kami juga memiliki harapan untuk bangkit mandiri dan menjadi terdepan. Nggak enak, diulang. Namun kami juga memiliki harapan untuk bangkit mandiri dan menjadi terdepan. Harapan untuk menggapai impian yang terukur, salah satunya menjadi desa wisata mandiri pangan. Ini adalah langkah nyata yang sejatinya dalam menggerakkan ekonomi Pancasila dengan konsep ekonomi baru P4 atau Public Private Partnership for People. Seperti yang disampaikan Presiden Tani Indonesia, people di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, penggerak UMKM langsung, dan pengusaha perkebunan langsung. Agenda besar dalam program ini adalah mengembalikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia swasembada pangan, juga selain itu menjalankan konsep koperasi yang sesungguhnya yang berdasarkan gotong royong. Ya, gotong royong untuk membiayai mulai dari 1 hektar lahan tentunya. Seperti yang dikatakan Bung Hatta, koperasi membangun koperasi. Nah, saatnya kita sinergi dan kolaborasi membangun desa. Ramah banget Presiden Tani sebelum kembali ke Jakarta. Sempat beramah tamah bersama ibu-ibu yang sibuk di dapur. Kepulangan Presiden Tani Indonesia kami hantarkan sampai pelabuhan dengan sangat penuh sukacita. Semoga perjalanan Presiden Tani Indonesia ke desa kami menjadi torehan sejarah untuk kebangkitan ekonomi rakyat. Karena pada prinsip dasarnya ekonomi kerakyatan itu mulai dari rakyat. Selesai. Ini saya buat video VO agar bisa diduplikasi dan segera dipelajari oleh Dek Firja dari Sungai Anak Kamal, karena VO ini cocok dibaca oleh orang sana gitu, dan anak-anak yang mencerminkan memiliki harapan untuk masa depan desanya, masyarakat di desanya, perekonomian di desanya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi gaya bahasanya itu ya anak SD sebetulnya, ini aura anak SD. Oke, silakan, dan saya Raja Karya meregenerasi kepada siapapun anda dari setiap desa, bahwa setiap desa yang bekerja sama dengan kami, saya siapkan channel YouTube khusus untuk presentasi dan marketing komunikasi. Terima kasih, saya Raja Karya, mohon pamit.